Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu sekalian. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang mau ngadain sosialisasi nih tentang obesitas sentral. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya Ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Rani dari jurusan Gizi angkatan 2019. Di sini kenapa sih kita pilih topik obesitas sentral? Karena berdasarkan data yang kita lihat sebelumnya di Posyandu Sakura ini di daerah RT 07 RW 24 itu ternyata banyak ya kasus obesitas sentral. Jadi kita memutuskan untuk ngambil topik itu untuk memberikan edukasi pada ibu-ibu sekalian terkait obesitas sentral ini. Oke, kalau gitu mari kita mulai aja ya ibu-ibu untuk materinya. Yang pertama pasti ibu-ibu penasaran apa sih yang sebenarnya yang dinamain sama obesitas sentral itu, gimana sih orang yang punya obesitas sentral itu bisa kena penyakit dan apa aja dampak negatif dari obesitas sentral tersebut dan gimana juga cara menghindarinya. Pasti banyak pertanyaan-pertanyaan semacam ini yang muncul, tapi bakal kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, apa sih yang itu disebut dengan obesitas? Nah, obesitas ini tuh adalah penumpukan lemak berlebih yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah makanan yang masuk dibandingkan dengan pengeluaran energi tubuh atau aktivitas fisik. Di sini itu maksudnya obesitas itu bisa terjadi kalau misalkan ibu-ibu makannya normal nih atau makannya banyak, suka makan goreng-gorengan, santan-santanan yang berlebih, tapi jarang olahraga atau nggak pernah olahraga sama sekali, kerjanya cuma di rumah aja. Nah, itu bisa memungkinkan banget terkena obesitas. Nah, gimana sih kita tahu orang tersebut itu kena obesitas? Ada dua caranya. Yang pertama itu ada dengan klasifikasi indeks massa tubuh dan juga lingkar perut. Untuk klasifikasi indeks massa tubuh itu dapat dihitung dulu indeks massa tubuhnya dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Nanti dapat hasil, lalu bisa lihat ibu-ibu ini nilai IMT-nya ada di kelompok yang mana ya. Dan kalau untuk lingkar perut itu lebih gampang karena kalau untuk laki-laki tinggal diukur kalau lingkar perutnya lebih dari 90 cm itu berarti tandanya sudah masuk ke dalam kategori obesitas sentral, dan untuk perempuan 80 cm. Lalu ada klasifikasi obesitas sentral tersebut. Nah, dari bentuk tubuh dan pendistribusian lemak dari obesitas itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang modelnya itu seperti apel dan juga ada yang seperti buah pir. Nah, yang bahaya itu justru yang bentuknya apel, ibu-ibu sekalian, karena kalau yang bentuknya apel ini tuh terjadi penimbunan lemak, itu namanya itu lemak visceral yang ada di perut, dan itu tuh bisa memberikan resiko negatif terhadap kesehatan karena kalau lemak visceral itu nantinya akan ada lemak yang menyelubungi organ-organ kita. Nah, keadaan obesitas sentral di Indonesia itu menurut riset yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2017 dan sampai 2018 itu selalu meningkat ya setiap 5 tahun setiap mengadakan riset. Jadi terlihat sekali kalau misalkan semakin banyak kejadian obesitas sentral yang ada di Indonesia ini. Lalu apa aja sih faktor risikonya? Faktor risikonya itu ada genetik, kurangnya aktivitas fisik, gizi, sosial ekonomi, dan psikis. Genetik itu memang orang yang mempunyai orang tua atau keluarga yang mempunyai riwayat obesitas sentral itu akan lebih mudah terkena obesitas sentral karena ini akan berkaitan dengan penimbunan lemak yang ada. Kalau untuk kurangnya aktivitas fisik itu balik lagi ke diri sendiri ya ibu-ibu, yang tadi aku udah jelasin di awal. Kalau misalkan ibu-ibu ini suka makan yang berlebih tapi aktivitas fisiknya atau ibu-ibu nggak pernah olahraga, jarang olahraga, pokoknya olahraganya itu nggak ada gitu, kerjaannya ya cuma melakukan kegiatan sehari-hari aja, nah itu bisa terjadi obesitas sentral. Lalu gizi. Nah, gizi ini dari ketidakseimbangan asupan yang masuk dalam tubuh kita. Lalu sosial ekonomi. Nah, kalau untuk sosial ekonomi itu biasanya lebih ke
salah dalam pemilihan makanan. Dan untuk psikis itu bisa mendorong kita menjadi meningkatkan nafsu makan kita, karena stres itu terbagi ada dua ya. Outputnya ada yang bikin meningkatkan nafsu makan dan juga menurunkan nafsu makan. Nah, hal ini yang kita khawatirkan adalah yang meningkatkan nafsu makannya itu. Lalu apa aja sih dampak negatifnya? Untuk dampak negatifnya itu bisa memicu komplikasi penyakit, yaitu seperti diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, dislipidemia. Dislipidemia ini itu kelebihan lemak di dalam darah ya ibu-ibu, biasanya itu kolesterol dan kardiovaskular. Nah, semua ini tuh akan bergantungan satu sama lain. Dengan yang punya penyakit diabetes bisa juga terkena hipertensi, dislipidemia, dan juga kardiovaskular yang nantinya akan menimbulkan komplikasi. Jadi obesitas sentral ini bisa memperburuk gitu ibu-ibu. Lalu gimana sih caranya kita biar bisa terhindar dari obesitas sentral tersebut? Pertama itu kita bisa menentukan target berat badan dan rutin memantau. Kalau misalkan berat badan kira-kira udah berlebih nih, mungkin bisa mengadakan program penurunan berat badan sebanyak 2,5 sampai 5 kg dengan kecepatan 0,2 sampai 2 kg per bulan. Karena memang pada normalnya itu turun berat badan itu sebanyak 0,5 kg per minggu ya ibu-ibu. Itu berarti lemak kita yang turun. Kalau misalkan lebih dari itu, biasanya nanti yang turun itu hanya air ataupun otot kita yang menyusut. Jadi lebih baik sedikit-sedikit tapi pasti. Lalu memantau lingkar perut yang ideal, yang mana saya sudah jelaskan di awal. Kalau untuk laki-laki idealnya di bawah 90 cm dan perempuan di bawah 80 cm. Lalu ada menjaga asupan makanan seimbang, di mana ibu-ibu mungkin bisa nih mengatur asupan makannya agar tidak terlalu banyak minyak-minyakannya, goreng-gorengannya, atau yang manis-manisnya, yang gula-gulanya seperti mungkin minuman-minuman manis gitu. Dan juga ada meningkatkan aktivitas fisik yang rutin, dan ibu-ibu bisa mungkin dibiasain nih untuk berolahraga 20-30 menit per hari. Bisa dengan olahraga yang ringan dulu ibu-ibu. Olahraga itu sebenarnya cukup dengan jalan pagi, nanti intensitasnya akan ditingkatkan kalau misalkan badannya nanti udah kuat. Jadi di awal-awal gak usah dipaksain dulu. Lalu ada terapi perilaku, di mana memodifikasi kebiasaan makanan, ngemil, dan manajemen stres. Dari sini tuh biasanya banyak ya ibu-ibu yang nggak mau makan nih tapi ngemilnya bablas atau gimana, atau ya yang tadi masalah psikis yang kita udah bahas. Kalau misalkan stres itu bisa memicu nafsu makan yang berlebih. Dan juga hindari rokok, karena berdasarkan penelitian rokok itu dapat meningkatkan penimbunan lemak di dalam tubuh. Jadi kita harus waspada ya terhadap obesitas sentral ini, karena obesitas sentral ini tuh cukup mudah untuk dikontrol dengan kesadaran diri sendiri yang nantinya akan berefek positif pada kesehatan kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.